Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kecerdasan Bisnis dan Gudang Data ingin mempresentasikan paper kami dengan judul klasifikasi pola penggunaan smartphone menggunakan algoritma random forest dan visualisasi interaktif pada dashboard bisnis intelijen menggunakan Tableau. Selanjutnya, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Ada Bintang Jaya Ulhak, Zauris Kira Bima, Cornelius Jonathan Manik, Muhammad Farasakil, Raffi Fauzan Amri, dan Randy Wayudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan bagian abstrak. Kemajuan teknologi smartphone mengubah cara pengguna berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi, sekaligus menghasilkan data dalam skala besar. Studi ini mengklasifikasikan pola penggunaan smartphone menggunakan algoritma random forest dan menyajikan hasilnya melalui dashboard interaktif di Tableau. Data mencakup 700 entry dengan atribut seperti model perangkat, durasi penggunaan, konsumsi baterai, usia, dan jumlah aplikasi. Model mencapai akurasi, presisi, recall, dan F1 score 100%. Fitur yang paling berpengaruh adalah jumlah aplikasi, penggunaan data, dan durasi penggunaan. Visualisasi Tableau mempermudah pemahaman hasil analisis yang bermanfaat bagi pengembang industri dan akademisi dalam memahami perilaku pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bagian pendahuluan akan saya jelaskan. Perkembangan teknologi smartphone yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi, menghasilkan data dalam jumlah besar yang memiliki potensi untuk dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Algoritma yang kami pilih yaitu algoritma random forest karena kemampuannya mengenangani data berskala besar, menghindari overfitting, dan memberikan interpretasi melalui feature importance. Penelitian ini bertujuan mengklasifikasi pola penggunaan smartphone menggunakan algoritma random forest yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif melalui dashboard bisnis intelligence menggunakan Tableau. Sistem ini diharapkan menjadi media pendukung analisis yang informatif bagi pengembang aplikasi, industri, dan akademisi dalam memahami perilaku pengguna smartphone. Next. Baik, tinjau pustaka dari penggunaan smartphone, ada tren durasi penggunaan meningkat setiap tahun. Bisa dilihat dari jenis, frekuensi, dan waktu. Next. Apa itu data mining? Itu proses menentukan pola tersembunyi dari data besar, yang mana ada klasifikasi itu untuk memprediksi dan mengelompokkan data. Next. Dan apa itu preprocessing? Itu untuk persiapan data sebelum digunakan model, yaitu ada data cleaning, membersihkan data, encoding data, mengubah data kategorikal menjadi numerik, dan filter section, memilih fitur paling relevan. Dan itu apa itu random forest? Yaitu algoritma yang menggunakan gabungan model-model yang mana dataset dilatih dengan beberapa pohon. Kelebihannya akurasi tinggi dan tahan overfitting. Next. Apa itu business intelligence? Yaitu menghasilkan insight melalui visualisasi dan laporan dari berbagai data yang mana mempermudah mengidentifikasi pola dan tren. Next. Apa itu visualisasi data? Yaitu menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, dan dashboard. Di sini kami menggunakan Tableau. Next. Apa itu Tableau? Yaitu software untuk visualisasi data, yang mana fitur utamanya bisa drag and drop interface dan integrasi dari data berbagai sumber. Jadi cocok untuk teknis dan non teknis pengguna. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu metode penelitian. Langkah pertama itu dengan pengumpulan data. Kami mengambil data dari website Kaggle yang data setnya berisi kebiasaan dari pengguna smartphone. Selanjutnya itu pembersihan data atau pre-processing yang terdiri dari tiga tahap, yaitu data cleaning, itu membersihkan data, encoding data itu merubah data string menjadi numerik, dan filter selection itu memilih fitur-fitur yang paling penting saja untuk efisiensi data. Setelah di pre-processing, selanjutnya data akan dibagi menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Setelah dibagi, maka dilakukan implementasi algoritma. Setelah diimplementasikan algoritmanya, maka akan dibuatkan evaluasinya untuk mengetahui seberapa akurat dari algoritma tersebut, yaitu berupa akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Setelah diketahui evaluasinya, maka akan divisualisasikan untuk memudahkan untuk analisis
Kami juga menggunakan aplikasi Tableau untuk melakukan visualisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini dataset yang kita peroleh sebanyak 700 data. Next. Sebelum kita menggunakan algoritma random forest, ada langkah baiknya kita melakukan pre-processing dataset. Nah, di mana kita harus melakukan Ehud encoding, di mana nilai X sebagai fitur yang berisikan umur, jenis kelamin, durasi penggunaan, dan lain-lain, sedangkan nilai Y sebagai penggunaan yang ingin diprediksi. Next. Pembagian data uji latih ini menjadi 70/30, di mana untuk melatih dan menguji seberapa akurat dataset tersebut. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan klasifikasi random forest. Pada tahap ini diperoleh akurasi sebesar 100% yang menyatakan bahwa penggunaan algoritma random forest mampu memprediksi kelas yang benar pada hampir semua pengujian. Hal ini membuktikan bahwa dataset yang diuji hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Next. Pada confusion metric berfungsi sebagai informasi tabel yang menunjukkan seberapa baik model dalam menebak setiap kategori. Jika diagonal utama berwarna gelap, maka prediksinya benar, sedangkan di luar diagonal berwarna terang, maka prediksinya salah. Next. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa kelas 1 memiliki 46 prediksi benar dari 46 sampel, kelas 2 memiliki 34 sampel prediksi benar dari 34 sampel, untuk kelas 3 memiliki 50 sampel, kelas 4 memiliki 47 sampel, dan yang terakhir kelas 5 memiliki 33 sampel, dan semua kelas diprediksi benar, semua dengan tidak ada kesalahan. Next. Analisis fitur paling berpengaruh. Pada bagian ini terdapat 10 fitur paling berpengaruh pada penggunaan algoritma random forest dalam menentukan kategori perilaku pengguna terhadap smartphone. Hasil dari analisis tersebut menentukan bahwa fitur yang memiliki nilai paling tertinggi adalah faktor yang paling menentukan perbedaan antar pengguna. Pada aspek bisnis bisa fokus pada aspek-aspek yang bisa meningkatkan strategi marketing dan pengembangan produk, serta pada bagian yang memiliki nilai rendah bisa diabaikan untuk menyederhanakan model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di bagian analisis fitur paling pengaruh, nilai paling tinggi itu adalah number of apps installed. Dan yang paling rendah itu terdapat device model OnePlus 9. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menjelaskan tentang implementasi menggunakan Tableau. Terdapat 6 fokus visualisasi yang akan dihasilkan. Yang pertama itu visualisasi berdasarkan usia pengguna, gender, dan model perangkat. Lalu visualisasi distribusi jumlah aplikasi terpasang pada setiap model perangkat. Lalu visualisasi distribusi jumlah aplikasi terpasang pada setiap model perangkat tapi menggunakan bubble chart. Lalu tabel sorotan metrik perilaku pengguna, lalu visualisasi distribusi rata-rata waktu penggunaan aplikasi, kemudian penggunaan data paket atau kuota harian per pengguna. Adalah kesimpulan dan saran. Studi ini berhasil mengidentifikasi pola perilaku pengguna smartphone dengan akurasi 100% menggunakan algoritma random forest. Fitur paling berpengaruh adalah jumlah aplikasi, konsumsi data harian, dan durasi penggunaan. Visualisasi interaktif melalui Tableau memperkuat pemahaman terhadap analisis. Nah, sistem ini tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang bisnis, pengembangan aplikasi, dan penelitian perilaku pengguna. Kemudian saran. Beberapa saran pengembangan ke depan meliputi perluasan dataset untuk meningkatkan generalisasi, evaluasi model lanjutan guna mencegah overfitting, penambahan fitur perilaku seperti waktu dan lokasi penggunaan, pengayaan dashboard dengan filter interaktif, serta pemanfaatan hasil klasifikasi untuk strategi bisnis dan segmentasi pasar. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.